Perkenalkan saya Mas Didit ya. Jadi teman-teman Anda bisa cek di IG ataupun di Google aja, ketik aja Mas Didit Certified Nutritionist. Sudah ada beberapa media yang meliput saya juga. Tips sehat dari saya itu sebenarnya sederhana. Kita mulai namanya dari 3M. 3M yang pertama itu mouth. Mouth itu berarti apa yang kita konsumsi. Terus kemudian yang kedua itu movement atau gerakan. Kita usahakan sebisa mungkin itu bergerak. Jadi jangan bermalas-malasan. Usahakan dalam seminggu itu kita setidaknya olahraga minimal 2, idealnya 3 kali. Anda mau jalan kaki boleh, mau bersepeda boleh, sepeda statis boleh, badminton boleh, lakukan olahraga yang sekiranya Anda suka. Senam di rumah juga boleh, senam di gym juga boleh, workout juga boleh, bebas. Jadi yang pertama tadi mouth, mengkonsumsi makanan-makanan yang menyajar, utamakan makanan-makanan yang utuh, makanan-makanan yang minim pemrosesan. Jangan, kalau misalkan kita pengen makan daging ya udah makan daging aja, jangan makan bakso. Misalkan ya real food lebih ke real food. Kalau misalkan Anda ingin konsumsi anggur ya anggur aja, jangan anggur cap orang tua gitu ya. Yang udah berubah bentuk. Kalau yang berikutnya kedua tadi movement, pergerakan, jangan sampai kita tuh terlalu malas ya, karena kita tubuh kita itu didesain untuk tetap aktif. Makanya kita ada kaki, ada tangan, kita ada bisa beli sepatu dan segala macamnya untuk bisa kita tetap aktif, bergerak, jalan kaki boleh, dan aktivitas olahraga apapun yang Anda sukai. Dan yang ketiga itu adalah mind atau mindset. Jadi yang harus dipikirkan, yang harus ditanamkan teman-teman semuanya itu adalah kesehatan itu adalah kita sewa. Kesehatan itu bukan milik kita. Kesehatan itu adalah kita yang menyewa, dan kita membayarnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang mensupport kesehatan kita. Jadi kesehatan itu bisa diambil sewaktu-waktu kalau kita tidak bisa membayar sewa tadi itu dengan cara yang benar. Ya, kesehatan itu persewaan ya teman-teman. Jadi bukan hak kita 100%, bukan. Kita mendapatkan yang hari ini itu adalah apa yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi misalkan kita memiliki tubuh ideal saat ini itu adalah akumulasi dari apa yang sudah kita lakukan bertahun-tahun yang sebelumnya. Tapi kalau misalkan kita saat ini mengalami obesitas ataupun kondisi kita tidak sehat, itu juga merupakan akumulasi ataupun pencerminan dari apa yang sudah Anda lakukan selama bertahun-tahun yang lalu. Jadi mengaca. Sekarang kita bagaimana, yang kemarin kita bagaimana. Itu ya 3M, mouth, movement, dan juga mind. Terus untuk program diet, apakah memang semua orang itu harus melakukan diet atau memang tidak? Diet itu adalah salah satu ikhtiar untuk kita supaya tetap sehat. Itu kembali, pertanyaan itu akan saya kembalikan ke Anda semua. Kira-kira Anda mau sehat atau enggak? Kira-kira Anda mau sehat sampai kapan? Karena semakin bertambah usia, kemampuan tubuh kita itu semakin turun. Artinya, kemampuan tubuh kita mengeluarkan racun, kemampuan tubuh kita detox ya, kemampuan tubuh kita itu membakar lemak, imun kita membakar kalori dan segala macam, itu semuanya pasti turun. Semakin bertambahnya usia semakin turun. Artinya kalau semakin turun, kemampuan tubuh kita semakin turun, kita nggak bisa makan sembarangan. Kalau orang-orang yang usianya 15 tahun, 20 tahun, oke, mereka nggak diet. Kenapa? Karena kemampuan tubuhnya masih optimal gitu ya. Kalau sudah masuk 40, 50, apalagi mau ke 60, hampir keseluruhan kemampuan tubuh kita itu sudah berkurang dan jauh berbeda dengan orang yang usianya 20 tahun. Artinya, diet sudah bukan menjadi pilihan. Diet itu sudah menjadi hal yang wajib kita lakukan. Karena kalau udah berusia ya, yang udah tua-tua ini kan energi buangnya kurang, geraknya kurang, move-nya itu ya. Betul. Nanti kalau masih anak-anak kan dia masih banyak gerak. Aktif, mereka lompat-lompat masih oke gitu ya. Orang 50 lompat-lompat nanti encok. Terus tadi mindsetnya juga sama anak-anak kan masih bebas, belum banyak pikiran gitu kan. Ini kalau udah tua kan pikirannya banyak. Mikirin si anak-anaknya juga tadi. Mikirin si anak-anak itu. Aduh, jadi lingkaran setan juga. Iya, itu harus segera kita putus ya. Harus segera kita rubah. Jadi anjuran saya, kapan memulainya, waktunya tepat untuk mulai, segera mulai. Ya, karena nggak ada kata terlambat. Semakin Anda nanti menunda, itu nanti akan semakin berat memulainya. Katakanlah nanti aja Mas, tahun depan, 5 tahun lagi aja udah. Anda merasa akan lebih berat nanti memulainya daripada Anda mulai hari ini atau besok. Menurut Mas Didit, apa sih yang dikatakan sakit? Yang dikatakan sakit itu sebenarnya begini.
sakit itu kan ada dua ya. Sakit yang secara menurut kita merasa sakit, terus kemudian yang benar-benar terasa sakit. Jadi kalau kita merasa sakit itu artinya kita merasa ada sesuatu hal yang diambil dari kita, merasa ada yang diambil. Merasa diambil itu sebelumnya kita merasa harusnya bisa jalan cepat gitu ya, terus kemudian kita itu jalan kakinya udah susah, itu ada merasa yang diambil, ada perasaan berkurang. Itu kita mulai dari dalamnya. Itu yang sakit itu seperti itu, yang kita dari dalam. Terus kemudian ada yang kita dari luar. Kita dari luar itu bisa benar-benar kelihatan tuh. Misalkan saya nggak merasa nggak ada masalah tuh, tapi ketika dicek kolesterolnya tinggi. Iya. Menurut orang itu sakit, tapi menurut saya nggak apa-apa itu. Nah itu ada luar dan dalam, dan akan lebih bagus kalau sakit luar dan dalam itu disinkronkan. Jadi kalau misalkan dari dalam itu kita merasa sakit, kita cek di luar apakah sakit juga. Kalau itu sudah ada match sakit luar dalam, itu sudah tidak ada satu kata pun untuk mendinai atau menolak bahwa itu benar-benar bahwa itu sakit atau enggak. Kalau antara match yang sakit dalam itu sudah saya merasa ada penurunan, terus kemudian kita cek keluar sudah kelihatan ada penurunan dan ada gejala-gejala segala macam, itu berarti sudah match. Luar dan dalam sudah match. Kalau sudah match, itu harus segera dilakukan. Anda bisa konsultasikan dengan dokter Anda untuk pengobatan dan juga untuk bagaimana Anda mengoptimalkan untuk mengembalikan kondisi kesehatan Anda semaksimal mungkin. Jadi pengobatan itu ada luar dan dari dalam. Pengobatan dari luar Anda misalkan terapi mengkonsumsi obat-obatan dari luar, tapi yang dari dalam mesin-mesin metabolisme di tubuh Anda itu diperbaiki dengan kita 3M tadi tuh. Mouth, movement, sama mind. Ya, itu untuk tadi ya, untuk kita menuju ke arah sehat itu. Kemudian tadi sudah dijelaskan masalah sakit. Untuk pencegahan, untuk mengarah kita untuk selalu sehat, sebaiknya apa yang kita lakukan, Mas Cici? Sama. Jadi pengobatan sama pencegahan itu sama. Metodenya sama, cuman kalau bedanya kalau pencegahan kita memulainya sebelum kita sakit. Jadi lebih enjoy gitu kan. Jadi kesehatan masih punya kita sepenuhnya. Tapi kalau pengobatan itu beberapa bagian dari kesehatan itu sudah diambil. Misalkan kita mulai diet udah hipertensi, mulai diet udah jalan susah. Tentunya cara memulainya juga akan berbeda. Cara memulai Anda ketika Anda sudah sakit atau sudah pengobatan itu akan lebih berat. Pasti akan lebih berat. Anda yang sebelumnya kalau pencegahan olahraga bisa jalan kaki, bisa cepat gitu, bisa lari atau jogging. Tapi kalau Anda memulainya itu dari kondisi Anda lututnya bermasalah karena berat badan berlebih, mau jalan kaki aja effortnya juga akan luar biasa berat. Sebenarnya fasenya sama, caranya mulainya sama, cuman kondisi Anda ketika memulai itu pasti berbeda.